Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel saya. Dan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menservis lampu LED ya. Trik untuk menservis lampu LED agar lebih awet. Dan kebetulan di sini sudah ada satu lampu nih, merek apa nih? Verdan 18 watt ya. Ini kondisinya seperti ini dan kita coba. Tidak hidup ya, mati. Sudah dicolokkan, mati. Dan kita buka terlebih dahulu untuk lampunya ini ya, seperti ini. Ini nanti pakai ini, kita buka pelan-pelan. Dan setelah kita congkel ya tadi ini, untuk seperti ini kita pelan-pelan kita buka dan kita lihat di dalamnya. Nah, ini sudah nampak secara fisik ya. Ini sudah ada satu LED yang hitam. Dan untuk mengetahui LED yang dipakai ini berapa volt, kita cek terlebih dahulu untuk voltasenya. Kita tes untuk lampu LED-nya ini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Ya. Dan saya menggunakan alat seperti ini ya. Ini untuk tes BL. Nanti bisa ketahuan untuk voltase mata LED yang digunakan. Nah, kita colokkan ini di colokan tes BL, lalu kita on kan. Dan ini untuk adaptornya kita colokkan, kita hidupkan. Nah, ini sudah menyala ya. Lalu kita cek untuk BL-nya. Nanti bisa ketahuan yang dipakai itu berapa volt. Kita tes. Nah, disitu menandakan 5,5 volt, berarti mata LED yang dipakai pada lampu LED ini adalah 6 volt ya. Saya menggunakan 6 volt nantinya untuk pengganti. Dan satu lagi yang perlu diketahui, bahwa supaya menjadi awet ini alangkah bagusnya ke semua mata LED ini diganti ya. Diganti semua, jangan diganti cuma yang mati saja. Nanti kalau yang diganti itu cuma yang mati saja, nanti tidak akan lama ya menyala. Berarti ini yang digunakan adalah mata LED dengan voltase yang 6 volt. Baik, akan kita lepas terlebih dahulu untuk mata LED-nya ini ya. Kita lepas dari casingnya dulu. Kita singkirkan terlebih dahulu dan kita lepas terlebih dahulu ini. Dan kita bersihkan terlebih dahulu ya. Ini untuk lemnya kita buang, nanti bisa dipakai lem yang baru. Dan kita buka dulu untuk dratnya. Kita buka. Nah, seperti ini dalamnya ya. Dan kita bisa pakai untuk melepas. Kita bisa pakai obeng seperti ini ya.
kita masukkan ke sana ya, kita masukkan sana dan kita ketok pelan-pelan. Nah, ini udah lepas. Ini sebenarnya kita lepas terlebih dahulu untuk kabelnya ini. Kita bersihkan dan saya menggunakan ini ya, pemanas seadanya. Ini saya buat ambil dari bekas Magicom yang sudah tidak terpakai. Saya ambil elemennya ini untuk memanaskan ini, lalu kita colokkan. Untuk stikernya kita panaskan ya, kita panaskan terlebih dahulu. Seperti ini. Kita tunggu untuk pemanasan ini biar panas dulu untuk elemennya, untuk mencopot mata lednya ya. Kita tunggu. Dan setelah panas ya, kita lepaskan untuk mata lednya ini. Kita buang semua. Kita buang saja. Ini adalah trik saya untuk menservis lampu LED agar menjadi awet ya. Masalahnya kalau cuma diganti yang mati itu nanti tidak akan awet, paling bertahan cuma sebulan 2 bulan. Tapi kalau diganti mata LED ini kesemuanya bisa dijamin untuk keawetannya ya. Dan kita beri timah terlebih dahulu ini untuk bekasnya ini, sedikit-sedikit saja. Kita kasih timah sedikit-sedikit. Lalu kita turunkan terlebih dahulu ya, biar nanti gampang untuk nyusunnya. Dan kita pindahkan terlebih dahulu untuk ini. Nah, seperti ini yang lama kita singkirkan. Dan tidak lupa untuk kasih fluk terlebih dahulu ya, untuk ininya bekasnya tadi kita kasih fluk terlebih dahulu, nanti lengketnya itu biar gampang. Saya menggunakan fluk seperti ini. Sedikit-sedikit saja. Dan ini sudah ada tandanya min plusnya ya. Min plusnya tuh sudah ada tandanya di sini. Nanti kita tinggal sesuaikan saja untuk posisinya ya. Dan setelah kita kasih plug, kita tata terlebih dahulu untuk
mata lednya ya, kita susun pelan-pelan. Kalau ini tidak begitu kelihatan untuk main plusnya di body ya, karena biasanya itu kalau di body itu ada yang lebar dan ada yang tidak lebar. Dan demikian juga untuk mata LED ini saya sudah menyiapkan ini untuk mata LED-nya ini 6 volt. Tadi saya hitung 20 mata volt. Jadi kita susun terlebih dahulu seperti ini. Kita sesuaikan untuk kapasitasnya ya, untuk main plusnya. Nah, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah main. Kita tata seperti ini. Ini kan ada ya tuh yang lebar dan yang tidak lebar. Yang lebar adalah kutub main, yang tidak lebar adalah kutub plus. Kita susun seperti ini pelan-pelan dan tidak usah tergesa-gesa ya. Kita susun satu per satu. Seperti ini nanti sampai selesai ya. Nah, setelah selesai ya kita untuk menyusunnya, ini kita pindahkan lagi untuk pemanasnya ya. Kita singkirkan terlebih dahulu, ini kita pinggirkan dan kita letakkan lagi di pemanas. Kita letakkan di sini, lalu kita panaskan kembali. Iyalah Rono. Nah, ini kedatangan tamu ya, kedatangan tamu elektronik, gaya video. Dan kita tunggu dulu untuk pemanasnya nih bisa melelehkan untuk timahnya ya. Kita udah colokkan. Nanti setelah panas tinggal kita tekan-tekan saja, nanti bisa menempatkan diri sendiri untuk mata LED-nya karena udah ada flux. Baik, kita tunggu dulu untuk panas. Dan setelah panas ini untuk plat pemanasnya kita tinggal tekan-tekan seperti ini. Ini sudah, tinggal tekan pelan-pelan. Dan ini untuk platnya ini saya gunakan seadanya ya. Sebenarnya banyak untuk plat pemanas di online gitu. Tapi ini saya menggunakan yang seadanya saja. Setelah kita tekan-tekan, setelah kita serasa sudah nempel pada tempatnya, lalu kita geser nanti kalau sudah pas. Seperti ini sudah, saya rasa sudah cukup. Kita pindahkan untuk pendinginan ya. Kita taruh di situ. Kita tunggu dulu untuk biar dingin. Dan kalau dirasa sudah dingin, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Dan kita cek untuk lampu LED-nya. Ini langsung saja, tidak usah satu persatu ya. Ini langsung kita konekkan di main plusnya saja. Nanti kalau dia sudah menyala semua, ini menandakan bahwa mata LED ini sudah connect dengan sempurna di tempatnya. Ini seperti ini. Ini kutub plus dan ini kutub main. Nah, ini kelihatan nyala ya. Enggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nyala semua ya.
Kita tes untuk lampu LED-nya. Nah, ini sudah nyala semua ya. Ini sudah nyala semua dan tinggal kita bersihkan saja nanti pakai thinner ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan pakai thinner supaya biar kelihatan bersih. Ada hitam-hitam. Bila sudah dirasa cukup bersih, tinggal kita pasang saja ini untuk lampu untuk PCB-nya ya. Ini kan ada kutub ya, ada kutub, dua kutub main dan satu kutub main dan satu kutub plus. Yang warna merah adalah plus, yang warna putih ini adalah main. Tinggal kita solder saja. Ini kita masukkan kabelnya, yang warna merah adalah kutub plus, kita solder di kutub plus ini. Lalu ini yang main, kita solder di kutub main. Tinggal kita rapikan saja ya. Ini tinggal kita merapikan, nanti bisa kasih lem seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu dan kita tinggal pasang lagi ini untuk apa ini namanya, dratnya ya. Baik, kita pasang terlebih dahulu. Oh iya, ini sebelum dipasang ini ternyata ini elko-nya ini sudah agak kembung ya. Ini elko-nya ini sudah agak kembung, jadi langkah bagusnya biar tambah awet kita ganti sekalian untuk elko-nya. Ini sudah saya lepas untuk drivernya dan ini elko-nya. Ini ukurannya 8,2 mikrofarad, voltnya 400. 400 volt 8,2. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu untuk elko-nya ini. Dan ini sudah mendapatkan satu gantinya persis sama ya ukurannya, tapi untuk bodi tidak sama, agak lebih besar sedikit tapi tidak apa-apa. Ini juga 8,2 mikro 400 volt dan ini yang lama, ini yang udah agak kembung ya ini. Baik, akan saya pasang terlebih dahulu ke sini. Kita potong biar mudah. Ini ada kutub main plusnya yang kalau untuk elko yang di sini yang ada tanda putih ini adalah main, di sini adalah plus, di sini juga ada untuk tandanya, yang ini ada tanda garis ini adalah untuk kutub main. Jadi seperti ini untuk pemasangannya, jangan sampai terbalik. Ini kalau kebalik bisa meledak ya untuk elko-nya. Seperti ini, tinggal kita solder. Kita potong dan kita tinggal rapikan lagi di tempatnya ini ya. Dan ini sudah saya pasang seperti ini dan kita tinggal kencangkan untuk apa, dratnya ini ya. Kita kencangkan dan kita titik kembali, kita penitik seperti ini ya, kita masukkan nanti biar tambah kenceng. Kita tekan seperti ini. Tinggal kita merapikan saja.
Setelah kita pasang, kita rapikan seperti ini, tinggal kita kasih lem sedikit ya. Ini saya menggunakan lem apa ini namanya, rubber glue terak seperti ini. Kita pakai lem sedikit-sedikit saja di pinggir-pinggirnya sini. Ya, seperti ini. Lalu kita pasang untuk tutupnya. Seperti ini. Dan langsung kita uji coba ya. Ini dan sudah nyala. Mantap. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.